Kira-kira siapa sang antikristus ini? Menurut saudara siapa? Setiap orang yang telah belajar dari kitab suci tentang hal-hal apa yang secara khusus adalah milik Allah, dan pada saat yang sama memperhatikan apa yang diklaim oleh Paulus sebagai diri sendiri, sekalipun dia adalah seorang anak berusia 10 tahun, tidak akan mendapat problem dalam mengenali antikristus. Maksudnya, kalau kita lihat apa yang Paulus lakukan, anak 10 tahun pun tidak akan susah untuk menentukan siapa antikristus. Paulus, 5 ciri dipenuhi oleh kepausan Roma Katolik. Yang setuju, angkat tangan. Yang tidak setuju, angkat tangan. Yang bingung, tidak usah angkat tangan. Saya keberatan dengan tafsiran ini. Biarpun ada Martin Luther di sana, biarpun ada Calvin di sana, ada John Knox di sana. Menurut saya, Luther, Calvin, Knox, mereka ini dipengaruhi dalam konteks Protestan, melawan Roma Katolik, reformasi. Maka mereka betul-betul berhadapan dengan semua keganasan Paus dan Roma Katolik pada waktu itu. Wajar dalam konteks seperti itu mereka menafsirkan Paus adalah antikristus. Satu hal yang sering menjadi masalah di dalam hubungan oikumeni antar sesama tubuh Kristus, baik itu antara gereja Katolik dan gereja-gereja Ortodok yang eklesiologinya sama, maupun gereja-gereja Protestan yang mengembangkan eklesiologi yang berbeda dengan gereja Katolik dan gereja Ortodok, bahkan adalah gereja-gereja baru yang muncul pada abad-abad terakhir ini, adalah penilaian terhadap gereja lain dalam perspektif yang sesungguhnya jauh panggang dari hal ini. Misalnya, tema yang kita bahas pada hari ini, benarkah Paus adalah Dajjal dan Lucifer? Tuduhan ini menurut saya sudah sangat keterlaluan, ya. Selain tidak didasari atas keahlian yang cukup untuk menilai gereja lain, juga ini sudah mengandung fitnah terhadap gereja Katolik. Misalnya, menghubungkan Paus dengan antikristus. Ini sungguh-sungguh sangat keterlaluan. Saya menggunakan istilah Dajjal, karena istilah ini lebih populer di Indonesia, diserap melalui bahasa Arab, yang aslinya sesungguhnya berasal dari bahasa Suryani, yaitu bahasa Aramaik. Dan ciri Dajjal, ya, yang di dalam bahasa Suryani itu artinya pelawan atau anti. Atau di tempat lain diartikan sebagai pseudo atau tiruan. Maka dengan demikian, Masiha Dagala di dalam bahasa Suryani artinya adalah antikristus. Artinya pelawan Al-Masih, sekaligus adalah pseudo Kristus. Al-Masih palsu. Ungkapan pseudo Kristus itu misalnya disebutkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 di dalam bahasa Suryani, bahasa Aramaik, yang sampai sekarang dipertahankan di dalam gereja-gereja berbahasa Syriak, ya, seperti gereja Katolik Syria, Ortodoks Syria, Maronite, gereja Assyria Timur Katolik, dan sebagainya. Sementara istilah antikristus itu dimuat di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ayat 22, pasal 4 ayat 1 dan 2, dan seterusnya. Jadi arti yang pertama bahwa peniru Kristus, dan arti yang kedua adalah pelawan Kristus. Pertanyaannya, apa yang dilakukan gereja Katolik dengan melawan Kristus? Sepanjang abad, gereja Katolik selalu memuliakan Kristus,
menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan gereja. Oke lah, ada dinamika di dalam perjalanan sejarah gereja selama 2000 tahun ini. Pernah terjadi skisma antara gereja Katolik dan gereja Ortodok, baik itu skisma kecil pasca konsili Kalsedon antara gereja Kalsedonia dan non-Kalsedonia, maupun skisma besar tahun 1054 antara Konstantinopel dengan Roma. Kemudian muncul lagi reformasi Protestan tahun 1517. Tapi sepanjang abad, gereja Katolik, gereja-gereja Ortodok itu memuliakan Kristus. Dan ciri anti-Kristus itu di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, manu dagala dalam bahasa Syriak atau bahasa Suryani. Siapakah dagala itu? Siapakah Dajjal itu? Ila enteina dekapar ke Yesua lahua masiha anahu masiha dagala. Pendusta itu, Dajjal itu, dagala itu adalah mereka yang mengkafiri Yesus sebagai Kristus. Lalu di akhir ayat itu, anahu masiha dagala, dialah Al-Masih Dajjal. Lalu apa bila dikaitkan dengan Paulus? Seluruh pengajaran gereja Katolik didirikan di atas dasar Kristus sebagai batu karang. Nah, saudara-saudara, maka muncullah tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh yang itu sesungguhnya juga dilakukan untuk gerakan-gerakan yang anti Katolik, misalnya menghubungkan ungkapan Latin Vicarius Filii Dei, wakil putra Allah. Itu kalau dijumlah dalam bahasa Latin katanya 666 misalnya. Padahal dia tidak cross check langsung apakah benar gelar dari Paus itu adalah vikarnya putra Allah. Gelar resminya Paus itu adalah Vicarius Christi, yaitu wakil Kristus, bukan wakil putra Allah. Meskipun Kristus itu ya putra Allah, tetapi ungkapan putra Allah itu dicari-cari untuk menemukan angka 666. Nah, ini bertentangan dengan fakta bahwa sejak awal sejarah gereja, baik itu dari gereja timur maupun gereja barat, dan gereja timur yang akhirnya menjadi gereja Ortodok dan gereja barat yang akhirnya menjadi Roma Katolik, itu mengembangkan penafsiran atau komentar-komentar tentang kitab suci, tidak pernah menafsirkan seperti itu kecuali setelah munculnya konflik antara Katolik dan non-Katolik. Misalnya, ada yang menafsirkan bahwa angka 666 itu merupakan sindiran kepada Kaisar Nero, Neron Kaisar. Apabila dijumlah itu adalah huruf Nun itu 50, huruf Res itu 200, huruf Vav itu 6, huruf Kop itu 100, dan huruf Samek itu 60. Jadi jumlahnya 666. Ada banyak ya tafsiran-tafsiran orang Kristen sendiri ya, yang saya sangat tidak setuju ya, yang memaksakan kehendaknya gara-gara dia punya mindset pokoknya Katolik Roma itu sesat ya, pokoknya Katolik Roma itu nyembah patung, pokoknya Paus itu antikris. Nah, kemudian mereka otak-atik gatuk bahwa kaisar yang dimaksud dalam kitab Wahyu itu adalah para paus, dan yang terakhir ini Paus Fransiskus ini dirujuk kepada sebagai penguasa ke-8. Hal-hal semacam ini itu adalah hoax. Ini fitnah jahat. Ini racun ya dari orang-orang Kristen Protestan karismatik yang anti dengan Katolik Roma ya. Jangan salah, saya juga bergereja di gereja karismatik, tapi kalau karismatiknya jahat, ya saya bilang jahat. Kalau si karismatik itu memberikan fitnah jahat, ya saya bilang fitnah.
Jangan gara-gara sama-sama karismatik terus apa-apa dibilang iya. No, kalau itu memang tidak mengarah kepada paus, ya jangan dipaksakan ke situ. Ini hoak, ini racun, ya. Kita harus melihat konteks sejarah. Jangan memasukkan ide pada Alkitab. Kita harus mengambil keluar apa yang ada di Alkitab. Jangan membuat suatu hoak seperti yang beredar di internet ya. Harus ada cek recheck. Nah, orang yang mengubah-ubah pemikirannya sendiri, dia seperti Samael, ya. Nggak ubahnya seperti ular yang menggoda Hawa, mengubah-ubah Alkitab seperti itu. Dia seperti Samael, ya. Dan ada banyak, ya, penafsiran mengenai premilenialisme, postmilenialisme yang dikait-kaitkan dengan anti Katolik Roma. Jangan begitu, ya. Katolik Roma, bagaimanapun, ya, dia berumur 2000 tahun dan dia memiliki jasa banyak, ya. Naskah-naskah Alkitab kita, naskah-naskah bahasa asli itu banyak disimpan di Vatikan, ya. Dan kita harus melihat sejarah. Kalaupun pernah ada, ya, kesalahan-kesalahan yang digunakan, yang pernah dilakukan oleh para penganut Katolik Roma atau para paus di masa lalu, misalnya inkuisisi, ya, dan seterusnya, ya, jual beli surat pengampunan dosa dulu pernah ada. Tapi jangan itu terus dituduhkan terus-menerus, karena Katolik Roma pun juga mereformasi diri mereka, sehingga inkuisisi seperti zaman abad pertengahan itu tidak ada lagi hari ini. Mereka pun juga mereformasi. Ada reformasi dari sisi Kristen Protestan, ada juga reformasi dari orang Katolik sendiri, ya. Katolik Roma adalah saudara tua bagi kita dan kita harus menghormati. Jangan menambah-nambahkan atau menjejalkan isi pikiran kita yang anti Katolik Roma, terus kita mengartikan bahwa segala yang antikris, segala bahwa antikris pasti Katolik Roma. Walaupun, ya, 7 gunung yang dimaksud oleh Rasul Yohanes itu memang imperium dari Romawi, tapi bukan berarti itu adalah Katolik Roma. It's different matter.